Apakah kalian pernah merasa terganggu dengan komentar negatif dari orang-orang di sekitar kalian? Terkadang, kata-kata mereka itu masuk begitu dalam, sehingga kita tanpa sadar mulai mempertanyakan langkah yang sudah kita ambil, dan mulai timbul rasa ragu pada kemampuan diri kita sendiri. Mungkin komentar itu awalnya terdengar biasa saja, namun lama-kelamaan bisa membuat kita merenung. Apakah benar kita ini kurang baik, kurang kompeten, atau bahkan tidak cukup berharga? Dampaknya bisa cukup besar. Sedikit demi sedikit, kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang penuh ketidakpastian dan keraguan pada diri sendiri. Halo Sinar Manja Friends, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani hari ini. Semoga juga semua harapan yang kalian impikan bisa segera terwujud. Sebelum kita mulai, Sinar ingin bertanya nih. Pernah nggak sih kalian merasa terganggu dengan komentar negatif dari orang-orang di sekitar? Kadang, komentar yang datang bisa bikin kita berpikir ulang atau bahkan meragukan diri sendiri. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal ini, bagaimana biasanya kalian menghadapinya? Apakah kalian lebih suka mengabaikan saja, atau mungkin malah memikirkan cara untuk menjadikannya sebagai motivasi? Yuk, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Karena di video kali ini, kita akan bahas bersama cara menghadapi komentar negatif dengan bijak dan tenang. Siapa tahu, tips kali ini bisa membantu kalian untuk lebih kuat menghadapi segala macam komentar dari orang-orang sekitar. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Mari kita mulai. 1. Tahan diri dan jangan tergoda untuk bereaksi emosional. Menghadapi komentar negatif memang bisa terasa seperti ujian kesabaran yang tak berujung. Saat seseorang melontarkan kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan, naluri pertama kita seringkali adalah ingin membalas atau bahkan mempertahankan diri dengan emosi. Tapi, tahukah kamu bahwa membiarkan diri larut dalam kemarahan atau kekecewaan justru bisa memperburuk keadaan? Saat kamu menahan diri dan tidak langsung bereaksi, kamu memberikan dirimu ruang untuk bernapas sejenak dan berpikir lebih jernih. Dengan mengambil jeda ini, kamu mampu menilai situasi dari sudut pandang yang lebih bijak. Bayangkan seperti berada di tengah badai. Jika kamu hanya mengikuti angin dan hujan, kamu akan terombang-ambing. Tapi dengan ketenangan, kamu bisa melihat badai itu dari tempat yang aman dan mencari cara terbaik untuk menghadapinya. Menjaga ketenangan dalam menghadapi komentar negatif juga membuat orang lain melihat bahwa kamu adalah pribadi yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Ini bukan berarti kamu mengabaikan semua yang dikatakan orang lain, tapi lebih kepada mengontrol responsmu sendiri agar tidak terpengaruh emosi sesaat. Ketenangan seperti ini adalah tanda kedewasaan dan kemampuan untuk memahami bahwa tak semua hal perlu dihadapi dengan konfrontasi. Cobalah untuk menanamkan dalam diri bahwa kata-kata negatif bukanlah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Mereka hanyalah pendapat yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Dengan memilih untuk tidak bereaksi emosional, kamu menjaga martabat dan memberikan dirimu kesempatan untuk menunjukkan sikap yang lebih bermartabat. Latihan menahan diri ini juga seperti otot mental yang perlu kita asah. Semakin sering kamu berhasil menahan diri, semakin kuat mentalmu dalam menghadapi berbagai komentar negatif di kemudian hari. Jadi, setiap kali kamu dihadapkan pada komentar yang memancing emosi, ingatlah bahwa dengan tenang, kamu sebenarnya sudah memenangkan setengah dari pertempuran itu. 2. Kenali motif di balik komentar. Ketika seseorang memberi komentar negatif, mudah sekali bagi kita untuk merasa tersinggung atau terluka. Tapi, pernahkah kita mencoba melihat dari sisi lain? Tidak semua komentar negatif datang dari niat yang buruk. Ada kalanya orang-orang yang berkomentar seperti itu hanya tidak tahu cara menyampaikan kritik dengan lebih baik, atau mungkin mereka sedang bergulat dengan masalah mereka sendiri. Misalnya, ada orang yang mengatakan hal kurang menyenangkan tentang penampilan atau pencapaianmu.
Mungkin di balik kata-kata mereka, mereka sebenarnya merasa iri atau tidak puas dengan diri sendiri. Mereka mungkin melihat kualitas baik yang kamu miliki, namun belum berhasil mereka capai. Jadi, kata-kata negatif itu bisa jadi hanya bentuk ketidaknyamanan mereka sendiri, bukan refleksi dari siapa kamu. Ada juga yang sebenarnya berniat memberikan kritik yang membangun, tapi cara mereka menyampaikannya terdengar kasar atau tidak empatik. Ini sering terjadi karena keterbatasan komunikasi atau kurangnya pengalaman dalam memberikan saran. Jika kamu bisa mengenali motif semacam ini, kamu tidak akan mudah sakit hati atau terpengaruh oleh komentar tersebut. Sebaliknya, kamu bisa memilih untuk mendengarkan bagian yang mungkin bermanfaat dan mengabaikan nada negatif yang kurang enak didengar. Di sisi lain, ada orang yang memang sedang melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Stres, tekanan, atau masalah pribadi bisa membuat seseorang lebih mudah terpancing emosi dan melampiaskannya pada orang lain. Dalam kondisi seperti ini, mungkin komentar negatif yang mereka berikan hanyalah pelarian dari rasa frustrasi mereka sendiri, bukan karena kamu benar-benar melakukan kesalahan. Memahami motif di balik komentar orang lain bisa memberikan kita perspektif yang lebih luas dan rasa sabar yang lebih dalam. Alih-alih bereaksi dengan marah atau terluka, kamu bisa melihat komentar tersebut dengan lebih objektif. Ini tidak hanya membantu menjaga perasaanmu tetap stabil, tetapi juga membuatmu lebih dewasa dalam menyikapi berbagai pendapat. Jadi, ketika kamu menerima komentar negatif, tanyakan pada dirimu, apa mungkin ada alasan di balik kata-kata ini? Dengan memahami dan menganalisis lebih dalam, kamu bisa menghindari drama yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan pikiran yang lebih jernih. 3. Ubah komentar negatif menjadi motivasi. Kita semua tahu, komentar negatif kadang bisa begitu menyakitkan dan mengganggu. Namun, ada cara lain untuk memandang komentar ini. Jadikan mereka sebagai bahan bakar untuk membuktikan potensi dirimu yang sesungguhnya. Mengubah komentar negatif menjadi motivasi tidak hanya membuat kamu lebih kuat, tetapi juga membantumu berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh dan fokus pada tujuan. Saat seseorang meremehkan kemampuanmu atau mengkritik langkah yang kamu ambil, alih-alih terpuruk, kamu bisa berkata pada diri sendiri, "Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa." Tanamkan dalam diri bahwa setiap komentar negatif hanyalah tantangan yang menunggu untuk dijawab. Ketika kamu berhasil membuktikan bahwa mereka salah, kepuasan yang kamu rasakan akan jauh lebih besar karena kamu tidak hanya membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi juga pada dirimu sendiri. Bayangkan, misalnya, kamu diberitahu bahwa impianmu terlalu tinggi atau bahwa kamu tidak akan berhasil dalam bidang yang kamu tekuni. Komentar-komentar ini bisa kamu jadikan pendorong untuk bekerja lebih keras, menggali potensi, dan meningkatkan kemampuan. Dengan menjadikan komentar negatif sebagai motivasi, kamu tidak lagi melihatnya sebagai hambatan, tetapi sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Selain itu, ketika kamu belajar mengubah perspektif ini, kamu sebenarnya sedang menguatkan mentalmu. Kamu menjadi lebih kebal terhadap berbagai komentar dan kritik, serta mampu menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting, tujuan hidupmu dan kebahagiaanmu sendiri. Orang lain mungkin hanya melihat dari luar, tetapi kamu adalah satu-satunya yang tahu sejauh mana kamu telah berjuang dan seberapa besar impian yang ingin kamu capai. Jadi, setiap kali kamu mendengar komentar negatif, pikirkan ini sebagai dorongan ekstra yang memacu semangatmu untuk berusaha lebih keras. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga menciptakan pencapaian yang membanggakan sebagai hasil dari tekad dan kerja kerasmu sendiri. 4. Tetap fokus pada kebaikan. Di tengah hiruk-pikuk komentar negatif, ingatlah bahwa dirimu jauh lebih dari sekadar pandangan orang lain.
Satu atau dua komentar negatif tidak pernah bisa mendefinisikan siapa dirimu sebenarnya. Mereka hanyalah suara kecil di antara sekian banyak kebaikan dan pencapaian yang telah kamu raih. Fokuslah pada hal-hal positif yang ada dalam hidupmu, pencapaian yang sudah kamu peroleh, orang-orang yang menghargaimu, dan pengalaman indah yang membentuk siapa dirimu hari ini. Saat kamu memilih untuk memusatkan perhatian pada kebaikan, komentar negatif pun akan terasa seperti angin lalu yang hanya sebentar hadir dan tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi dirimu. Kamu bisa mengingat kembali momen-momen ketika usahamu dihargai, saat kamu memberi dampak positif pada orang lain, atau ketika kamu berhasil melewati tantangan. Setiap kali kamu menghargai pencapaian-pencapaian ini, kamu memperkuat keyakinan bahwa komentar negatif hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidupmu, bukan penentu arah. Selain itu, bersyukur atas segala hal baik yang kamu miliki akan menanamkan perasaan damai dan kebahagiaan dalam dirimu. Saat kamu fokus pada keberuntungan dan berkat yang ada, hati dan pikiranmu menjadi lebih kuat menghadapi hal-hal negatif. Kamu sadar bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Dengan tetap berfokus pada kebaikan, kamu juga mengembangkan sikap optimis yang membuat hidup terasa lebih ringan. Alih-alih terjebak dalam pusaran komentar negatif, kamu bisa mengarahkan energi dan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan. Jadi, ingatlah, setiap kali ada suara negatif di sekitarmu, pilihlah untuk tetap berpegang pada semua hal baik yang kamu miliki dan terus berjalan maju dengan keyakinan. 5. Gunakan humor untuk menanggapi. Menghadapi komentar negatif dengan humor bisa menjadi cara cerdas untuk mengurangi ketegangan dan menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terpengaruh. Dengan menanggapi komentar negatif secara ringan dan santai, kamu memberi pesan bahwa kamu cukup percaya diri dan tidak merasa terganggu oleh pendapat orang lain. Tapi tentu saja, penting untuk menggunakan humor secara bijak agar tidak terlihat mengejek atau memperkeruh suasana. Misalnya, jika seseorang mengomentari cara berpakaianmu dengan nada kurang menyenangkan, kamu bisa menanggapi dengan candaan seperti, "Wah, saya jadi punya ide untuk gaya baru di minggu depan. Makasih inspirasinya." Atau, "Sepertinya fashion saya memang di luar imajinasi ya." Jawaban ringan seperti ini tidak hanya mengubah situasi jadi lebih santai, tapi juga bisa membuat orang yang berkomentar tersadar bahwa komentar mereka tidak mengganggumu. Namun, humor yang kamu gunakan harus tetap halus dan tidak menyakiti. Tujuannya adalah untuk menjaga suasana tetap baik dan menunjukkan bahwa kamu bisa menanggapi komentar tanpa menaruh dendam. Jangan sampai candaanmu terkesan seperti balasan sinis atau sindiran tajam yang malah bisa memicu konflik. Pilih kata-kata yang ramah dan penuh senyum, seolah kamu memang hanya ingin meringankan suasana. Selain mengurangi ketegangan, menggunakan humor juga membuatmu terlihat lebih rileks dan dewasa dalam menyikapi komentar negatif. Orang-orang yang melihat sikapmu mungkin justru akan lebih menghargaimu karena kamu menunjukkan kemampuan untuk tidak mengambil segala sesuatu terlalu serius. Jadi, setiap kali kamu menghadapi komentar yang tidak terlalu serius, ingatlah bahwa menanggapinya dengan humor adalah cara ampuh untuk menunjukkan kedewasaan, menjaga suasana tetap ringan, dan membuktikan bahwa kamu tidak mudah terpengaruh. 6. Jangan ragu untuk tetap menjaga jarak. Ketika ada seseorang yang selalu melontarkan komentar negatif hingga mengganggu ketenangan dan keseimbangan emosimu, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan menjaga jarak. Langkah ini bukan berarti kamu memutuskan hubungan atau mengabaikan mereka sepenuhnya, tetapi lebih pada tindakan untuk melindungi kesehatan mentalmu. Setiap orang berhak berada di lingkungan yang mendukung, jadi memilih untuk menjaga jarak adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.
Jika terus-menerus berada di sekitar orang yang negatif, kamu bisa terpengaruh, dan ini bisa menguras energi serta membuat pikiranmu menjadi lebih stres. Dengan menjaga jarak, kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir dan merasa lebih tenang tanpa adanya pengaruh negatif. Kamu juga bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi pertumbuhan pribadimu. Menjaga jarak tidak selalu berarti menjauh secara fisik. Kamu bisa mengurangi interaksi atau membatasi komunikasi dengan mereka, terutama jika pertemuan atau obrolan tersebut sering berujung pada komentar yang mengganggu pikiranmu. Pilihan ini adalah cara efektif untuk melindungi stabilitas emosional tanpa harus memutus hubungan secara drastis. Ingat Sobat Sinar, keputusan untuk menjaga jarak adalah langkah yang bijak, terutama jika hubungan atau interaksi tersebut sudah mengancam kenyamanan batinmu. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan kesehatan mentalmu dan memahami batasan yang kamu perlukan. Pada akhirnya, menjaga jarak dari pengaruh negatif tidak hanya melindungi ketenangan pikiranmu, tetapi juga membuka ruang bagi hal-hal positif yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupmu. 7. Ingat, semua orang memiliki perspektif berbeda. Dalam hidup ini, setiap orang datang dengan pandangan dan cara berpikir yang unik. Apa yang mereka katakan atau nilai mungkin sepenuhnya mencerminkan pengalaman atau sudut pandang mereka. Namun, belum tentu itu adalah gambaran yang benar atau adil tentang dirimu. Setiap kritik atau komentar hanyalah persepsi mereka, bukan fakta mutlak yang harus kamu terima sebagai kebenaran tentang siapa dirimu. Terkadang, seseorang mungkin melihat sesuatu yang berbeda darimu karena pengalaman mereka sendiri, latar belakang mereka, atau keyakinan mereka yang mungkin bertolak belakang dengan caramu melihat dunia. Sebagai pribadi yang kuat, kamu tidak perlu terburu-buru mengambil hati atau mempertanyakan diri hanya karena pandangan orang lain. Sebaliknya, jadikan pandangan mereka sebagai perspektif alternatif, bukan cermin yang menggambarkan keseluruhan dirimu. Tetaplah yakin dan pegang teguh pada siapa dirimu sebenarnya, karena pada akhirnya hanya kamu yang tahu seberapa besar usahamu, apa yang telah kamu lalui, dan apa yang ingin kamu capai. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak melihat perjalananmu dengan jelas, namun itu bukan berarti mereka benar tentang apa yang mereka lihat. Teruslah menjadi dirimu yang terbaik, berpegang pada nilai-nilai yang kamu yakini, dan biarkan pendapat orang lain berlalu jika memang tidak membawa manfaat bagimu. Ingat, perspektif mereka hanyalah satu dari ribuan sudut pandang yang ada di dunia ini. Jadilah seseorang yang kuat dan yakin pada jati diri sendiri, karena di akhir hari, kamu yang paling tahu apa yang ada di dalam hati dan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Jadi, Sinar Manja Friends, menghadapi komentar negatif adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Tapi ingat, dengan sikap yang tepat, kamu bisa tetap tenang, lebih kuat, dan bahkan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran yang berharga. Jangan pernah biarkan komentar negatif menghambat langkahmu atau memudarkan impianmu. Tetaplah fokus pada tujuan, percayalah pada kemampuanmu, dan jadilah pribadi yang tidak mudah goyah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan setiap langkahmu punya arti. Teruslah melangkah dengan kepala tegak dan tunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu mencapai lebih dari yang mereka bayangkan. Semangat selalu, dan ingat, Sinar Manja selalu ada untuk mendukungmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjadi pribadi yang luar biasa.